Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arifah Desi Septiani dengan NIM 2110701046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia, tugas ilmu biomedik dasar 1 kelas B dengan dosen mata kuliah NS Chandra Triwahyudi Eskep MKes. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Negeri Veteran Jakarta angkatan 2021. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got the heat. Let me show you, 'cause talk is cheap. Side step right left to my beat. Get it, let it roll. Smooth like butter, pour you in like no other. Don't need no usher to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart to do. I got the superstar glow, so ooh, do the boogie line. Side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Ice on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, selanjutnya di dalam sistem pencernaan itu terdapat organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan, yaitu diantaranya yang pertama ada mulut. Makanan yang kita makan ketika masuk ke dalam mulut dipotong dan dihancurkan oleh gigi. Nah, proses ini dinamakan pencernaan secara mekanik. Di dalam mulut, makanan akan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur, sehingga dapat membantu menelan makanan. Air liur juga mengandung enzim petialin yang disebut sebagai enzim amilase. Enzim ini akan mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, sehingga kita dapat merasakan rasa manis. Pencernaan dengan bantuan enzim ini dinamakan pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, ada kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini juga terdapat otot-otot khusus yang menyerupai katup loh. Nah, saluran ini itu disebut dengan lower esophagus sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak dapat kembali naik ke kerongkongan atau ke mulut. Yang ketiga itu ada hati. Fungsi hati di dalam sistem pencernaan adalah sebagai alat sekresi, yaitu menghasilkan cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Yang keempat itu ada lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang kelima, ada pankreas. Tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin loh, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna makanan menjadi asam lemak, protase berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase itu untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa.
Yang keenam ada kantung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu kemudian menyimpannya di dalam kantung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang ketujuh ada usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik atau gerakan meremas. Usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang kedelapan ada usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut sebagai tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih selama 30-40 jam. Yang kesembilan ada rektum atau dubur. Nah, rektum atau dubur ini merupakan ruangan sekitar 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Berfungsi untuk menerima kotoran feses dari usus besar adalah tugas utama dari rektum atau dubur. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur atau rektum, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan akan mengeluarkan atau menahan kotoran yang ada di dubur atau rektum ini. Dalam proses buang air besar, sfinkter otot akan merileks dan rektum berkontraksi sehingga feses akan keluar melewati anus. Yang terakhir ada anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi kotoran atau feses ini keluar dari tubuh. Anus terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sfinkter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus bertugas untuk mendeteksi isi rektum atau dubur. Lapisan ini akan mengetahui bentuk atau konsistensi dari feses, entah itu cairan, solid, atau hanya gas. Cukup sekian penjelasan paparan materi mengenai sistem pencernaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.